Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya dari STIMIK Yadika Bangil, semester 5A dengan NIM 119229005. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proyek akhir ujian akhir semester, khususnya di mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Ya, di sini saya membahas tentang mikrotik di hotspot. Ya, mikrotik hotspot lah. Oke. Saya di sini menyiapkan dua software, yaitu yang pertama ada Oracle VirtualBox dan yang kedua ada Winbox. Pertama-tama saya membuka yang namanya VirtualBox. Di dalam VirtualBox sendiri terdapat dua OS. Yang pertama ada OS Windows 7 sebagai klien dan yang kedua ada Mikrotik OS sebagai server. Nah, di sini saya akan membuka yang pertama adalah Mikrotik OS ya. Oke, sambil kita menunggu Mikrotik OS jalan, saya akan membuka yaitu software yang kedua adalah Winbox. Nah, Winbox sendiri ini adalah berfungsi untuk memberikan memberikan user untuk men-setting mikrotik secara mudah dengan berbasis GUI ya. Yang mana pada dasarnya di Mikrotik OS itu ketika men-setting berbasis CLI ya. Maka di Winbox ini berbasis GUI lebih mudah lah. Oke. Nah, ini Mikrotik OS sudah jalan. Kita masuk terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Kemudian kita sambungkan ke Winbox. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya IP address 192.168.100.9. Ini adalah IP address default dari jaringan WiFi pada perangkat. Yang dimana default juga pada Mikrotik OS ini. Mari kita koneksikan. Agar sambung ya Mikrotik OS ke Winbox-nya. Oke. Kan ini men-setting Mikrotik hotspot. Yang pertama, saya akan menunjukkan setting di IP, di menu IP ini. Bukan yang pertama sih. Nanti semuanya men-settingnya lewat ini, menu IP. Dan yang pertama kita membuka yang namanya address. Nah, ini. Di sini ada dua IP. Yang dimana yang pertama ada 192.168.100.9. Ini adalah IP default dari perangkat. Ini kan ada tandanya D. Dan yang kedua 192.168.3.1. Ini adalah aplikasi yang saya buat khusus untuk hotspot nanti. Nah, kurang lebihnya IP address-nya seperti ini. Ada dua IP yang sudah terdaftar. Oke, lanjut tetap di menu IP, tetapi kita lanjut ke menu firewall. Kenapa ke menu firewall di sini? Saya akan membatasi beberapa website yang tidak akan diberikan akses untuk user mengaksesnya. Mungkin website itu berisi konten negatif atau yang lainnya. Nah, di menu NAT ini saya sudah setting seperti ini, kurang lebih settingnya seperti ini ya. Di menu awal general, chain ini diganti menjadi DST NAT. Nih, seperti ini DST NAT. Kemudian untuk protokol DCP dan DST port ini 80. Kemudian lanjut ke menu berikutnya yaitu action. Actionnya kita pakai redirect. Kemudian to portnya 80-80. Ini kurang lebihnya firewall di bagian NAT. Saya sudah menyatinya seperti ini. Lanjut lagi ke menu IP, tapi ke menu berikutnya yaitu yang inti adalah hotspot, menu hotspot. Nah, di menu hotspot sendiri saya sudah men-settingnya seperti ini. Di bagian server terdapat seperti ini ya, kurang lebihnya. Name-nya hotspot 1, interspace hotspot, address pool DHCP pool 1, profile HS prof 1, addresses 2. Nah,
ketika teman-teman ingin men-setting awal, tinggal klik ini aja, hotspot setup. Ini nanti di next, sampai akhirnya muncul seperti ini. Kemudian di server profile ini terdapat seperti ini. Nah, di server profile kurang lebih saya men-setting seperti ini ya. Name hotspot 1, hotspot address-nya yaitu tadi 192.168.3.1. DNS name-nya nanti ini digunakan untuk alamat ketika kita mau login ke MikroTik. Ya, ini ya. Kemudian HTML directory. HTML directory ini sebagai penyimpan HTML kita atau tampilan MikroTik awal nanti ketika login. Nih, disimpan di sini, user manager strip dimaa login 3. Kurang lebih seperti itulah server profilnya. Kemudian kita ke user profile. Di sini saya sudah menyiapkan 2 user, yaitu user yang pertama adalah dosen dan user kedua adalah mahasiswa. Nah, ini di sini mungkin untuk name-nya tetap kita buat adalah dosen. Nah, settingannya seperti ini default saja dari Winbox-nya. Tetapi di sini yang dirubah oleh saya yaitu adalah rate limit. Rate limit ini di mana dosen kita di sini dosen rate limitnya saya buat adalah 512 untuk upload dan 512 juga untuk download kilobyte ya. Ini hotspot user profile di bagian dosen. Kemudian di bagian mahasiswa apakah sama? Ya, sama. Ini di bagian mahasiswa mungkin untuk name-nya saja kita rubah menjadi mahasiswa dan untuk settingan lainnya tetap default dari Winbox. Tetapi kita rubah juga di bagian rate limit karena di sini saya memberi untuk rate limit mahasiswa yaitu 128 untuk upload dan 128 untuk download sama kilobyte ya. Nih. Jadi hotspot user profile-nya kurang lebih seperti itu di bagian dosen maupun mahasiswa. Nih. Terus di bagian user, ini mungkin hanya merubah sebagian. Server all, name mahasiswa, tentu saja ya sesuai tadi user profile-nya yaitu sebagai mahasiswa. Password-nya di sini password-nya saya buat yaitu menjadi password seperti biasa, Steamik. Kemudian profilnya ini kita matchkan sama user profile tadi. Kalau mahasiswa ya tetap mahasiswa. Ya, biar sama. Kemudian di bagian dosen, nih. Di bagian dosen sama saja, hanya saja di sini saya merubah di bagian name-nya menjadi dosen, password tetap Steamik, kemudian profilnya ini. Kalau dosen ya dosen, jangan sampai dosen ininya profilnya mahasiswa. Malah nanti settingannya salah nanti. Ya, kurang lebih seperti usernya seperti ini. Kita lanjut ke bagian IP lagi, tetapi oh ya, maaf. Kurang lebih di bagian hotspot tadi, ya seperti itulah settingannya yang saya berikan. Lanjut ke bagian web proxy. Nah, ini web proxy-nya. Yang bagian untuk membatasi beberapa website yang bisa diakses ataupun yang tidak bisa diakses. Nih, di bagian general, di sini saya mencentang yang namanya enable ini ya. Saya mencentang, kemudian portnya diisi yang tadi, ya kita pakai, di sini saya pakai 8080, kemudian change administratornya yaitu sesuai dengan nama saya dan NIM saya. Abdurrahman 119229.005 dan diakhiri dengan @yadika.ac.id. Terserah untuk kalian kalau mau merubah chat administratornya. Kemudian ini tetap sesuai dengan default dari Winbox, tetapi di sini kita masuk di menu akses nih sebelah sini, akses. Nah, saya sudah membuat nih ada website yang tidak harus diakses oleh user nanti. Yaitu saya memasukkan yang namanya website xnxx.co.id. Ini ya websitenya berisikan konten negatif ya. Nah, kurang lebih kita tambah nanti tampilannya seperti ini. SRC address kita kosongkan saja, hanya
merubah di bagian DST portnya 80, kemudian DST hostnya ini website apa yang akan dibatasi aksesnya oleh server ke user, kemudian actionnya yaitu Denny, tidak diizinkan ya. Nih, kurang lebih untuk web proxy di bagian akses ya seperti ini settingannya yang saya berikan. Nah, itu tadi untuk setting di bagian hotspot, IP address, firewall, maupun web proxy. Nah, lanjut yang namanya HTML directory tadi. HTML directory itu terdapat di sini di file, di menu file. Nah, ini file list ini. Ini adalah menu tampilan awal nanti untuk mikrotik loginnya ya untuk user. Di sini saya sudah menempatkan di directory user manager, khususnya filenya yaitu namanya 5A login 3. Ini. Oke, itu tadi semuanya setting di Winbox. Selanjutnya kita akan menjalankan nih di bagian klien. Kliennya yaitu Windows 7 yang saya gunakan. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Oke, bentar lagi sudah login ke klien. Nah, ini tampilan awal ya. Tentu kalian sudah paham bagaimana tampilan Windows 7. Nah, ini kita sudah masuk di Windows 7. Nah, ini ada tulisannya yaitu additional logon information may be required. Nah, kelihatannya sih ini udah ada internet akses, berarti sudah bisa dong berselancar di dunia maya. Kita coba terlebih dahulu lah. Apakah bisa mengakses internet sebelum login? Google, kita coba aja Google di sini ya. Nah, tidak bisa kan, situs ini tidak dapat dijangkau. Kemudian kita cek terlebih dahulu di CMD, lebih tidak percaya lagi nih. Nah, replay forms IP-nya 192.168.3.1 ternyata destination net travel. Ternyata tidak bisa, sebelum login tidak bisa, meskipun ini tulisannya internet akses. Maka kita login terlebih dahulu ke dua user tadi, dosen maupun mahasiswa. Nah, DNS-nya kita masukkan nih. Tadi nama saya dan NIM saya, dan diakhiri .ac.id ya. Oke, seperti ini. Ini tampilan awal tadi yang di HTML directory tadi, seperti ini. Kemudian masukkan saja untuk username-nya yaitu dosen, password-nya Steamik. Kita login. Nah, kan tadi belum bisa sebelum login. Apakah sekarang setelah login sudah bisa? Kita coba cek di CMD ya. Bing 88, Bing Google nih. Nggak bisa. RDO, pertama RDO itu ternyata sudah reply ini. Ya, ternyata sudah terhubung ke internet. Sudah ping nih. Terus kemudian di JMD sudah bisa, bahkan kita sudah bisa berselancar ke dunia maya. Kita coba untuk mengakses salah satu website. Mungkin saja Facebook lah. Apakah sudah bisa? Nah, ternyata sudah bisa mengakses salah satu website ya, Facebook di sini. Kemudian, kan kita tadi sudah memberikan beberapa hak untuk tidak bisa mengakses website tersebut. Salah satunya xnxx.go.id.
itu websitenya berisi konten negatif. Apakah tadi bisa lolos atau memang benar tidak bisa diberi akses user untuk mengakses tersebut? Kita coba xnxx.co.id seperti ini ya. Kan tadi saya sudah memberikan settingan seperti itu. Nah, di sini ternyata settingan yang saya berikan tadi sudah berhasil, bahwasanya untuk website yang bernama xnxx.co.id ini tidak diberikan akses untuk user mengaksesnya. Ya, ini sesuai dengan administrator ini tadi yang sudah saya buat. Your change administrator is Abdurrahman. Ini nama saya, NIM saya, dan belakangnya @yadika.ac.id ini. Ya, berarti untuk user dosen tidak bisa mengakses yang bernama website ini, xnxx.co.id. Lanjut, apakah rate limit tadi yang sudah saya buat ternyata sesuai atau salah? Jika melebihi dari 512 maka salah. Kalau ya berarti harus men-setting ulang kalau jika melebihi dari 512. Kita lihat, kita cobalah that speed-nya ya, rate limitnya. Jalankan uji kecepatan. Nah, ini. Kan tadi untuk dosen sudah saya buat bandwidth-nya yaitu 512, kemudian untuk user mahasiswa juga sudah saya buat rate limitnya yaitu 128. Apakah sesuai atau tidak? Oke, itu download seperti ini. Nah, kan dosen 512 ini. Untuk downloadnya, kecepatannya, rate limitnya yaitu 500, sekitaran 500. Berarti tidak melebihi dari 512. Kemudian untuk unggahan atau uploadnya tidak melebihi 512 juga. Soalnya ini kecepatannya di antara, atau rate limitnya di antara 420-an lah. Ya, ini. Oke, berarti untuk user, dosen, tidak ada kendala apapun. Ya, dari membatasi beberapa website dan memberikan rate limitnya juga berhasil semua. Lanjut ke user mahasiswa. Ini kan masih login. Kita cek lagi. Masih login, otomatis masih ngeping dong. Kita coba untuk logout. Kita logout. Nah, apakah masih ngeping? Kalau masih ping berarti salah. Ada yang keliru atau error. Nah, ini ketika sudah logout, maka pingnya akan seperti ini. Balik lagi ke destination net uncredible. Nah, seperti inilah. Tadi kita harus login lagi. Berhubung tadi dosen sudah berhasil, kita lanjut ke user mahasiswa. Username-nya mahasiswa, kemudian passwordnya tetap pakai Steamik. Kita login. Kan tadi destination uncredible. Kita lihat setelah login apakah masih tetap destination uncredible atau enggak. Ternyata di sini sudah tidak destination not uncredible ya. Tetapi sudah ngeping nih internetnya nih. Walaupun terdapat beberapa RTO. Nah, ini seperti inilah. Ya maklum, rate limitnya hanya 128. Jadi agak-agak lemot lah. Ini mulai ngeping dia. Berarti di sini sebelum dan sesudah login sudah berhasil. Kita lanjut untuk berselancar di dunia maya. Apakah bisa nih user mahasiswa untuk berselancar ke dunia internet? Kita coba ke akses Instagram ya. Kan tadi sudah Facebook, kita coba Instagram lah. Hanya mencoba. Apakah berhasil? Oh, ini
Kita coba. Ini walaupun agak-agak lemot, tapi sudah berjalan nih ya. Sudah berhasil. Berarti untuk user mahasiswa bisa mengakses ke internet atau berselancar ke dunia maya. Nah, selanjutnya kita coba nih. Kan tadi dosen sudah berhasil bahwasanya kita membatasi ke akses website yang bernama xnxx.go.id. Di sana kita banned lah, tidak bisa user untuk mengakses itu. Nah, apakah di user mahasiswa ini ternyata gagal? User masih bisa untuk mengakses xnxx atau sama dengan user dosen, tidak bisa mengakses itu. Coba ya. Kita ketikkan di sini xnxx.go.id. Apakah di banned atau diberi akses? Nah, di sini sudah terlihat ya bahwasanya di user mahasiswa sama saja dengan user dosen. Dia tidak bisa mengakses yang namanya website xnxx.go.id. Ini error forbidden. Ya, akses ditolak. Your change administrator is Abdurrahman dengan NIM-nya 119229005@yadika.ac.id. Nih, berarti di dosen maupun mahasiswa untuk website xnxx.go.id ini tidak diberi akses ya, atau di banned lah, atau diblokir. Kemudian kita lanjut. Rate limit tadi dosen 512, sudah saya setting. Nah, sekarang sudah ya, mohon maaf. Nah, sekarang user mahasiswa yaitu sudah saya setting di rate limitnya 128 upload maupun download. Apakah sesuai? Mari tes kecepatannya atau rate limitnya. Ini. Nah, jalankan uji kecepatan. Sabar. Agak lemot ya. Nah, ini uji kecepatan internet kan 128. Apakah sesuai? Nah, ternyata untuk rate limit yang sudah saya setting tadi di angka 128 pada user mahasiswa telah berhasil. Bahwasanya di sini ada bukti untuk downloadnya berkisar di rate limit 120-an. Kemudian untuk uploadnya yaitu di angka 90-an lah. Berarti tidak melebihi dari rate limit yang sudah saya setting yaitu 128. Ini ya. Nah, coba kita logout. Apakah kita logout ini, user mahasiswa ini masih bisa mengakses internet? Kita coba tab di sini, kita logout. Nah, seperti ini ya. Ini sudah logout, harus login lagi. Ini kan berarti sudah mengabarkan bahwasanya ini untuk klien ini tidak ada koneksi internet. Destination net okeable. Kita coba untuk Google lagi lah. Apakah bisa mengakses Google? Ini agak lama. Kalau kita coba juga yang lainnya, mungkin apa ya? Sebutlah. Ini ya, agak lama juga. Nah, ini
Ya, ternyata situs ini tidak dijangkau. Situs ini tidak dapat dijangkau. Keduanya sama. Oke, itulah tadi setting ataupun demo dari project ujian akhir semester saya tentang mikrotik. Semuanya sudah berhasil, baik user, dosen maupun mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.